Ya, oke. Hafiz. Please, open your mic. Please, ya, oke. Hafiz, tolong di share screen Apa, Sir? hasil tulisannya. Coba, Hafiz. Yes, Sir. Ini cuma 13 orang ya, Binta ya. Yang lain kita anggap nggak hadir. Baik, Sir. Nggak bisa share screen, Sir. Oke. Coba lihat punya mana Lucky ini mana ini? Ihsan mana? Aulia Ulfa mana? Ya, coba Lucky share. Bentar, Sir, saya kirim dulu Ya, ininya. oke. Oke. Oke, makasih Melin. Oke, jadi ini teman-teman hasil yang saya dapatkan dari buku yang saya baca. Kemudian saya merespon, saya menjelaskannya. Yang pertama itu di paragraf pertama, di error detection itu, begitu, mari kita analogikan antara mengidentifikasi kesalahan kekeliruan pembelajar dengan ucapannya. Suara saya kedengaran nggak? Dengar, Lucky. Lucky. Jadi salah satu cara mengidentifikasi, menemukan si pelaku kejahatan dengan menghadirkan para saksi mata. Error analysis dapat diidentifikasi dengan ucapan yang diproduksi. Jadi di paragraf pertama itu, bentar Melin, bentar. Oke, nah di paragraf pertama itu ada analogi, jadi ada gambaran sebelum dia menjelaskan apa sih error detection itu.
Di error detection itu dijelasin, dianalogikan, ada basa-basi untuk mengantar sebelum kita tuh masuk ke error detection gitu. Nah, tanggapan saya, jadi menurut saya ini analogi yang untuk ditangkap. Nah, sangat mudah ditangkap kenapa? Karena maksudnya itu di error detection itu kan ada analogi si pelaku kejahatan tadi untuk menemukan si pelaku kejahatan itu dibutuhkan adanya saksi mata. Nah, jadi inilah yang dianalogikan. Kalau di error detection itu yang dianalisis adalah utterance, ucapan itu. Jadi analoginya adalah si pelaku kejahatan tadi dengan adanya saksi mata. Kalau di error analysis itu adalah utterance-nya, ucapannya. Ucapannya itu siapa yang meneliti? Ya, yang ahli di bidang yang ahli di bidang studinya gitu. Jadi menurut saya di paragraf pertama konsep akan masuk ke suatu teori itu sangat pas, sangat tepat. Oke, lanjut. Elin, tolong bawain lagi. Lalu di paragraf kedua, di tempat kejadian perkara, polisi tertarik kepada kemampuan saksi mata untuk mengenali tersangka. Apakah ada saksi lain di tempat kejadian? Kalau tidak ada, tidak masalah. Istilah yang saya pakai pendeteksian saat ini, pendeteksian kekeliruan, ketidaktepatan, tidak semudah yang kalian pikir. Orang-orang lebih sulit untuk menemukan kekeliruan pada ucapan. Nah, tanggapan saya pada paragraf kedua ini, oke, agak ke bawah. Teorinya, jadi yang tadi itu konsep, lalu masuk yang paragraf keduanya di situ ada istilah detection. Detection di situlah penulis membuat buku ini dia mulai memunculkan teorinya setelah adanya konsep di awal-awal tadi, gambaran tadi, kemudian dimunculkanlah teori pendeteksian tadi. Yang paragraf ketiga, kemudian yang menarik terdapat pada perbedaan kemampuan dalam mendeteksi kekeliruan oleh penutur asli. Nah, yang di paragraf ketiga yang sangat menarik itu, tadi kan sudah konsep, kemudian dikasih teori. Nah, sekarang dikasih fakta, dikasih faktanya. Itulah yang membuat ini menarik. Kenapa? Karena di situ ada, ternyata ada penelitian di mana ada salah satu ahli, dia membuat kalimat, ya, Auhus dan Las Karatau, 1982, dia membuat ada sekitar 32 kalimat. Nah, dalam 32 kalimat itu kalimatnya itu akan diteliti sama para orang-orang yang ahli bidang bahasa. Tapi di sini ada tiga poin. Yang pertama, dia orang Yunani, penutur asli, ya, dia ngajar bahasa Inggris. Yang kedua, penutur asli. Yang kedua bukan penutur asli, tapi dia ngajar bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, dia penutur asli dan dia orang Inggris. Lalu di penelitian ini ditemukan ada kalimat yang menurut mereka itu, ini erroneous, maksudnya ini tidak tepat, tidak sesuai dengan maknanya gitu, yang salah dalam kalimat ini. Dan begitu juga menurut pendapat sebagian para ahli. Tanggapan saya di sini tadi, yang paragraf ketiga. Nah, setelah saya amati, kalimat yang disajikan sangat menarik dengan memunculkan adanya fakta, kemudian adanya peristiwa. Itu tadi yang kenapa saya mengucapkan kata menarik. Di situ ada konsep, kemudian konsepnya di awal-awal tadi ada analogi tentang si pelaku kejahatan tadi, ya kan? Lalu digambarkan disampingkan dengan tadi utterance-nya. Jadi orang itu langsung paham, yang diteliti itu yang error itu masalah pada ucapannya. Berarti kalau ucapannya berarti ada kata, berarti kalimat, kemudian frasa. Di situ yang errornya itu di situ. Kemudian cara pengucapannya gimana. Lalu di situ ada fakta tadi kan.
fakta di paragraf kedua tadi. Itulah yang menurut saya menarik gitu, error detection-nya tadi. Cara penyajian penyajian kalimatnya. Oke, itu saja teman-teman yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Lucky. Nggak apa-apa. Masih di share aja, Lucky. Nah, Lucky kan tadi menggambarkan bagaimana Lucky menginterpretasikan apa gagasannya Carl James mengenai apa sub bahasan kita hari ini? Error detection. Error detection. Jadi Carl James itu membuka pengertian error detection itu bagaimana dia menganalogikan soal kriminalisasi, betul ya? Oke, dia menganalogikan itu supaya pembaca mudah mengerti. Sama bagaimana ini masih fase bagaimana mendeteksi kekeliruan. Kalau dalam bahasanya Carl James itu kan error detection. Mendeteksi ya, Melin ya, belum mencoba menganalisis. Menganalisis nanti bab 5. Oke ya. Nah, Carl James menyuguhkan dalam satu halaman itu hanya memberikan pengantar supaya mudah bagaimana menganalogikan apa deteksi kekeliruan pada pembelajar bahasa Inggris. Bagaimana analogi yang paling mudah? Analogi yang paling mudah kayaknya seperti bagaimana dia mengidentifikasi pelaku kejahatan. Nah, oke ya. Nah, PR-nya Lucky, apa yang Lucky jelaskan tadi ditumpahkan ke bahasa tulisan. Kalau ini kan lebih seperti Lucky itu membuat apa PowerPoint ya. Jadi supaya nggak lengkap-lengkap paragraf pertama, paragraf kedua. Oke, ini udah bagus. Ini udah hari Rabu, baru hari Rabu saya mendapatkan mahasiswa yang agak lumayan menginterpretasikan gagasannya Carl James. Nah, ini Lucky. Ya, boleh jadi teman-teman kan belum punya kesempatan untuk juga menyuguhkan apa interpretasinya terhadap bukunya Carl James. Jadi poin penting apa yang bisa kita petik dari subjudul ini, si Carl James itu menyuguhkan analogi paling sederhana untuk memberikan wawasan paling mudah kepada pembaca apa itu error detection. Nah, jadi PR-nya Lucky, apa yang Lucky tadi tumpahkan tadi argumentasi, ditumpahkan lagi ke dalam tulisan. Nah, ini udah baik ya, tapi kalau ini kan lebih ke bagaimana guiding Lucky supaya nggak loncat-loncat ngomongnya. Ini baru mendeteksi. Nah, kalau dalam istilah kesehatan, kalau misalnya teman-teman pernah sakit, itu kan belum bisa dokter itu menentukan. Melin sakitnya A, walaupun itu juga belum tentu sakitnya A. Yulandari ini sakitnya flu, belum tentu flu. Atau flu ini juga hanya dampak dari sakit yang mau. Nah, itu dalam dunia kesehatan itu namanya diagnostik, diagnosa. Nah, kalau dalam mata kuliah language testing itu ada. Jadi tes itu, misalnya kalian disuguhkan ya, TOEFL. Berapa misalnya jumlah soalnya? 40. Itu kan bisa TOEFL sebagai diagnostic test. TOEFL itu kan banyak itu kegunaannya. Ada proficiency test, ada diagnostic test, gitu kan. Ada bagaimana mengukur kemampuan Yulandari dari bulan pertama ke bulan ke-12 gimana tes lagi. Nah, ada istilahnya diagnostik. Nah, ini Carl James itu bahasan Carl James di subbab ini tentang mendiagnosa, mengidentifikasi belum sampai ke akar masalah yang
error analisis itu menemukan, oh ini penyakitnya, oh Melin ini kelemahannya ternyata pasten dan cara mengobatinya begini. Nah itu kan sudah masuk ke lebih dalam. Nah kalau kasusnya Melin misal, saya mendeteksi, ya saya kasih soal, saya kasih wawancara, saya kasih apa. Ketika saya mewawancara Melin, itu kan ada speaking yang secara dasar misalnya, oh, kelirunya ini banget, basic banget. Nah, itu saya bisa mendeteksi. Nah, bab ini, Carl James hanya menyuguhkan bagaimana mendeteksi kekeliruan itu. Baru fase mendeteksi. Fase paling bawah itu kan bagaimana you try to correct. Ya, kamu mencoba untuk mengoreksi, membenarkan. Itu fase paling terakhir. Jadi kemarin itu yang saya bilang, apa bedanya error sama mistake? Kalau error, you cannot correct by yourself. Misalnya, mari kita analogikan mana yang salah. Kamu nggak bisa tuh mengoreksi itu namanya error. Tetapi kalau mistake, you can correct by yourself. Kalau bahasa lisan itu selip lah, misalnya Melin ngomong, sorry, bukan student tapi student. Nah, you can correct by yourself kalau dalam speaking. Tetapi itu Melin sudah tahu bahwa yang namanya mahasiswa itu bahasa Inggrisnya student. Cuma selip aja. Nah, itu mistake. Beda dengan error. Kalau error, Melin, you cannot correct the wrong word by yourself. Nah, itu kan intinya Carl James itu kan cuma mau menyuguhkan, nanti pada fase itu kita mau menyimpulkan mahasiswa yang kita ajar, mahasiswa yang kita teliti, mahasiswa yang kita amati, ini sebetulnya di ranah mistake atau di ranah error. Ada pertanyaan? Diana Komalasari, coba share. Yes, sir. Oke. Jadi langsung aja, sir. Ya oke, silakan argumentasikan dengan bahasa lisanmu apa isi. Jadi dari bab sebelumnya itu sudah membahas alasan mengapa melakukan analisis kesalahan itu sendiri. Terus pada bab ini dilanjutkan dengan mendeteksi sehingga terjadi error. Dalam hal ini, Carl menganalogikan antara mengidentifikasi kesalahan pelajar dan tersangka dalam penyelidikan kriminal. Di error analisis ini mengumpulkan barisan ucapan atau ucapan yang dihasilkan atau diproses oleh pelajar.
Jika telah mendeteksi kesalahan, maka seseorang akan sadar dan akan terlihat sebuah kesalahan itu sendiri. Pendapat saya setuju apa yang dikatakan penulis bahwa menemukan kesalahan sendiri lebih sulit daripada melihat kesalahan orang lain. Kemudian di buku ini ada pernyataan yang menarik menurut saya, yaitu mendeteksi melalui layar lebih sulit daripada mendeteksi kesalahan pada tulisan, bacaan, ataupun buku. Saya bertanya-tanya mengapa demikian. Begitu, Sir. Iya, ada yang lebih sulit katanya Carl James. Carl James bilang dalam konteks ini ya, jangan mengeneralisasi bahwa oh error analisis itu lebih sulit mendeteksi soal ini daripada soal A. Lebih sulit mendeteksi speaking ketimbang lebih gampang menganalisis writing ketimbang speaking misalnya. Contohnya misalnya ya. Nah, itu jangan salah. Carl James hanya bilang dalam konteks ini. Nah, kalian jangan mengeneralisasi bahwa oh error analisis itu lebih sulit mendeteksi ini ketimbang ini gitu. No, ini dalam konteks ini. Nanti kan kita masuk minggu depan ke subbab selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, ini sebagai dua contoh. Nah, ke depan, minggu depannya lagi kita agak mulai rapih lagi ya. Mulai rapih lagi. Ini kan saya tidak juga menyoal kenapa mahasiswanya cuma segini. Kalau saya kan mana yang siap datang, nggak siap nggak datang ke kelas Zoom saya juga nggak apa-apa. Saya makin terbantu gitu. Jadi ini nggak ada soal teman yang nggak bisa masuk sekarang, nggak ada soal, nggak mempengaruhi. Paling juga Lucky, Dian sudah speak up itu udah ada nilainya ketimbang yang nggak masuk. Tapi nggak masuk itu bukan karena absensinya kurang, tetapi dia nggak bisa punya media untuk suara, kan gitu aja. Jadi kalau teman-teman mau masuk berarti ada yang mau dibicarakan. Dan ketika bicara seperti tadi Diana, seperti tadi si Lucky, itu kan ada yang saya nilai. Nah, ke depan 30 menit awal ini udah oke. Minggu depan 30 menit awal kita bahas satu persatu bagaimana membuat tulisan respon paper itu seperti apa. Itu 30 menit pertama. 30 menit kedua kita membahas soal apa yang Carl James suguhkan. Nah, kayak misalnya tadi Lucky, kalau misalnya si Yeni mau membantah atau mau menambahkan si Lucky, itu kan bisa. Atau Diana mau menyanggah argumentasi atau interpretasi Binta tentang Carl James. Apa maunya Carl James? Menurut saya begini, Sir. Carl James maunya begini. Carl James menyuguhkan begini. Diana mau mengoreksi, nggak apa-apa. Nah, itu saya kasih waktu 30 menit kedua, term kedua. 30 menit awal kita koreksi dulu nih tulisan-tulisannya. Dan jangan lagi membuat respon paper itu error detection adalah udah nggak lagi, itu namanya menyalin ulang, bukan lagi merespon. Nah, bagaimana merespon? Ya sama seperti Diana sama Lucky tadi. Cuma Diana sama Lucky itu tadi, kekurangan Lucky tadi itu lembar tulisannya itu hanya sebagai guiding. Minggu depan dia sudah mau memperbaiki apa yang dia ucapkan hari ini dituliskan, ya itu namanya respon paper. Oke ya, sekali lagi saya kasih tahu minggu depan kita sudah masuk fase di mana 30 awal kita bahas lagi paper-paper kalian yang kalian submit ke saya. 30 menit yang kedua diskusi. Jangan sampai nggak speak up, nanti nggak ada nilainya. Paper ini nilainya 30%.
speak up itu 70%. Jadi sayang kalau kan tadi saya sudah bilangkan ke teman-teman tadi, kalau misalnya nggak siap lebih baik nggak datang, karena kalau datang memaksakan datang malah diam kan jadi nggak enak tuh. Jadi kalau misalnya minggu depan ternyata yang siap 10 orang ya nggak apa-apa, 10 orang aja kita diskusi nggak apa-apa. Kekurangannya ya bukan karena absen, bukan. Saya nilai ya karena Hafiz nggak datang, Zoom, jadi dia nggak ada media untuk bersuara, kan itu aja. Silakan teman-teman, kalau ada sih saya beberapa review yang disubmit ya. Kayak misalnya siapa itu, lupa saya namanya, itu kan lebih ke mentransfer saja tuh. Error detection itu adalah apa gitu, itu bukan respon paper namanya. Nah, kalau mau contoh yang real, respon paper itu yang Lucky ucapkan tadi dituliskan, udah itu respon paper namanya. Ini kita nggak ngambil yang ideal ya Binta ya. Kalau yang di Google atau yang di ini itu levelnya sudah ideal banget. Respon paper itu bodinya seperti apa, bukaan paragrafnya seperti apa. Tapi kalau mau mencoba itu sih nggak apa-apa, itu kan lebih baik. Cuma saya mau ngambil standar yang paling rendah aja, pelan-pelan aja kita. Nah, Lucky, paper kamu minggu depan membahas tentang error detection itu dengan analogi lain, silakan. Tadi saya sudah kasih contoh ya, diagnostik tadi, mendiagnosa, bagaimana si dokter mendiagnosa dulu, belum menentukan kesalahan. Nah, artinya kan Lucky punya gagasan sendiri, analogi sendiri, makanya teman-teman di sini juga harus banyak nonton YouTube. Jadi ada imajinasi yang lain gitu selain Carl James. Kalau Carl James kan sudah memberikan imajinasi perumpamaannya, analoginya tentang apa tadi, kriminalisasi gitu. Nah, kalau Binta semakin banyak yang ditonton di YouTube, di mana diskusi apa di YouTube tentang error detection ini kan makin banyak tuh perbendaharaannya. Nah, ditulis di papernya. Ini saya punya analogi nih teman-teman, begini. Nah, kalau Carl James tadi menganalogikan error detection itu sebagai soal ini, nah saya itu beda, cuma intinya kan sama tuh. Pokoknya intinya Carl James mau menyuguhkan soal ini, cuma analogi saya beda. Nah itu kan butuh pengetahuan, butuh bacaan, butuh tontonan. Nah, lebih baik lagi juga soal bagaimana mengkritisi Carl James, misalnya ada yang mau mengkritisi Carl James. Carl James kurang lengkap, Sir. Saya juga baca bacaan yang juga membahas tentang ini. Kalau si A, dia lebih detail membahas ini. Nah, itu kan lebih asik. Nah, sekarang kan ini masa 1 pertemuan, 2 pertemuan ini masa uji coba aja. Nah, kira-kira kayak begini. Nanti saya hanya memantau saja si Hafiz memberikan pendapat, si Melin memberikan pendapat. Inti yang diomongkan sama, cuma mungkin Hafiz sama Melin punya analogi berbeda. Punya bahan bacaan yang beda, punya bahan bacaan, atau Hafid punya bahan bacaan 2, Melin bacaan 3, yang ditonton Binta ada 5, kan beda-beda nanti, walaupun poin yang paling penting kita bahas ya cuma error detection. Nah, besok itu apa? Tentang apa? Locating ya kalau nggak salah ya. Locating error. Coba Binta lihat. Iya, Sir. Oke, locating error. How to locate, bagaimana meletakkan kesalahan itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman mau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya, Sir. Oke, silakan. Hafiz. Tadi kan di buku itu Carl James itu kan menuliskan di buku itu
ucapan tuh lebih sulit. Yang ucapan dengan yang bahasa yang informal lebih sulit dipahami, level apa itu deteksi errornya daripada yang tertulis dan formal gitu, Sir. Dan habis itu yang tertulis juga nggak sepenuhnya mudah kan, ada yang tergantung dengan filenya, soft file dan hard file. Itu tuh Carl James itu bisa mengucapkan itu saya kurang setuju sih, Sir. Kalau untuk yang bahasa tertulisnya, kalau yang ucapan mungkin itu lebih mudah. Tapi kalau dia bahasa tertulis yang katanya cetakan lebih mudah daripada soft file tuh menurut saya lebih mudah yang soft file sih, Sir. Soalnya kan kalau soft file tuh kita bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Apa dan yang kalau hard file itu kan yang kita errornya sendiri. Jadi saya cuma kurang setuju di situ. Oke, ya nggak apa-apa. Tidak setuju, ya nggak apa-apa, Fis. Bagus gitu ya. Pokoknya saya pengen speak up aja. Nah, tapi kan saya juga punya argumen sendiri bagaimana memandang Carl James. Ini kan kalau kalian pengen tahu, Binta belajar bahasa Inggris itu juga pengaruhnya. Binta misalnya orang Jawa, Fitri orang Sunda, Yulandari orang Sumatera Utara, belajar bahasa Indonesia. Itu kan pengaruh bahasa ibu itu kuat banget dengan bahasa pembelajaran, toh. Nah, Carl James itu hanya menyuguhkan soal-soal itu. Lebih berat emang mendeteksi ini karena apa sebabnya? Pengaruh bahasa ibu, bahasa pertamanya. Tapi kalau misalnya Yulandari sama Binta belajar bahasa Inggris sebagai pembelajaran, ya sama karena bahasa pertamanya kan bahasa Indonesia. Nah, coba Hafiz bandingkan pembelajar bahasa second language sama foreign language. Orang Malaysia sama orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Pengaruh bahasa pertamanya kuat nggak? Kuat, Sir. Iya kuat. Pengaruh bahasa pertama, budaya, segala macam kuat. Nah, itu yang membuat kekeliruan, kesalahan bahasa pembelajar itu hasilnya beda dengan orang Indonesia gitu. Itu. Nah, Carl James yang saya bilang, Fit, Carl James itu hanya dalam konteks ini. Nanti ketika kita masuk bab berikutnya, subbab berikutnya, nanti kita akan paham, oh maksudnya begini. Ini kan baru episode pertama. Punchline-nya itu di episode terakhir kan gitu kalau nanti di tengah-tengah agak udah mulai cair nih. Oh, yang minggu-minggu yang lalu itu oh error detection begini. Oh begini. Nah, karena poinnya itu di bab 5, Fit. Coba lihat Fit, bab 5. Coba lihat di handphone kamu yang sudah saya suguhkan bukunya Carl James. Coba lihat. Punya kan bukunya, Fit? Ada, Sir. Oke, kita lihat lihat di ininya aja, Binta. Lihat di apa namanya kontennya. Oke. Substance error, text error, lexical error, classifying lexical error. Nah, itu udah mulai masuk pada tataran bagaimana sih melihat itu lebih detail. Melihat kesalahan-kesalahan lebih detail dalam ruang lingkup misalnya discourse. Nah, kenapa saya nggak mencoba untuk membahas lebih detail soal bab-bab lain? Coba lihat bab pertama. Bab pertama lihat. Nah, definisi itu terlalu menghabiskan waktu banyak kita kalau misalnya mau human error,
apa itu human error, apa itu pembelajar, learners, atau apa itu native speaker. Itu kan lebih ke banyak basa-basi di sini. Mana sih good English for the English misalnya. Nah, itu kan ya terlalu banyak obrolan-obrolan yang menurut saya terlalu banyak text time ya, waktunya terlalu banyak untuk kita konsumsi nanti. Oke, ke bawah coba. Coba ke bawah. Oke, good. Lihat di situ ada mother tongue. Ada kayaknya. Mother tongue influences. Nah, coba lihat tuh. Itu yang saya barusan kasih argumentasinya ke Hafid tadi. Cuma kita nggak bahas di sini. Mother tongue influences. Influence apa tuh, Fit? Artinya? Pengaruh, Sir. Hah? Pengaruh. Pengaruh. Mother tongue apa? Bahasa ibu. Nah, bahasa. Ya itu yang saya bilangin tadi. Tapi itu kan kita bisa bahas cuma 5 menit. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu penting-penting banget. Misalnya, what is correction? Apa sih sebetulnya error itu? Apa sih error sama mistake itu? Ada di bawah-bawah itu. Tapi kan itu cuma 5 menit selesai gitu. Nah, yang agak lumayan kita detail nanti untuk skripsi, untuk paper, untuk apa, yang misalnya mentok gitu untuk membuat judul skripsi, yaitu di bab 5 itu. Carl James membahas apa, discourse error itu apa. Nanti ngomongnya nanti critical discourse analysis, menganalisis wacana, grammatical error. Nah, itu kan penting. Text error itu apa gitu, itu kan penting. Nah, itu yang akan kita bahas ya mungkin 4-5 minggu lagi. Nah, apa yang saya sudah omongkan ke Hafid tadi secara lisan itu sebetulnya sudah ada di Carl James membahas di bukunya. Mother tongue influences misalnya, pengaruh-pengaruh bahasa pembelajaran dengan bahasa ibu misalnya, ya kan tadi saya sudah ucapkan tadi ke Hafid. Nah, oke ya. Nah, baik teman-teman, minggu depan yang sudah kita sepakati tadi 30 menit saya kasih waktu untuk kita koreksi bareng-bareng papernya. Respon papernya seperti apa? Sudah mulai halus ya. Maksudnya tulisannya sudah agak mulai halus karena sudah ada guiding dari saya. Yang kedua, 30 menit kedua kita berdiskusi. Kalau Hafiz punya argumentasi silakan ungkapkan, Melin punya argumentasi silakan ungkapkan. Kalau Yeni juga mau menyanggah gagasannya Hafiz silakan gitu. Itu 30 menit kedua. Nah, 15 menit paling saya memoles-moles menyimpulkan. Ada pertanyaan lain? Mister, ini nanti majunya random Mister yang Ya, siapa yang mau duluan? Makanya saya hanya memperhatikan kolom chat ya. baik, Sir. Misalnya Binta, tinggal chat saja. Saya mau berargumentasi. Misalnya Yeni, saya mau menyanggah argumentasinya Diana misalnya. Saya hanya pantau saja di kolom chat. Kalau mau berargumentasi ya di kolom chat itu. Sir, saya mau itu paling teknisnya ya. Itu kan hanya teknisnya. Nah, ini yang gabung ya. Yang gabung hari ini ya seperti Melin, Aditya, Yulandari ini kan belum ngomong, belum dikasih ruang untuk ngomong atau juga belum punya bahan gitu. Mau ngelihat contoh-contohnya aja kayak Diana, kayak Lucky tadi gitu. Minggu depan sudah mulai rapih ya. Sudah mulai ada argumentasi karena membaca. Nah, Lucky nggak membaca ya juga nggak bisa ngomong kayak tadi. Gitu loh. Ya baca aja gitu. Sesuai dengan kemampuannya.
Saya sudah kasih kunci jawaban ya, bagaimana membuat respon paper tadi ya, Lucky ya. Apa yang Lucky ungkapkan tadi, tumpahkan ke tulisan itu udah respon paper. Diana juga perbaiki. Ya semua anggota kelas ini diperbaiki aja. Sudah tidak ada lagi gitu, error detection adalah gitu. Itu kan mentransfer saja gagasannya Carl James. Cuma kalau misalnya bahasanya ya Carl James punya pendapat bahwa error detection itu, walaupun saya juga tidak sepakat bahwa sebetulnya ada expert lain yang membahas tentang error detection, maksudnya begini. Jadi dua-duanya benar ya, tinggal teman-teman saja mau. Nah, isi respon paper itu begini. Kayak ngobrol aja gitu. Oke ya, paham ya? Nah, kasih tahu teman-temannya Binta kalau misalnya nggak siap, nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah marah-marah juga di kelas kalau nggak hadir, gitu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada 10, jalan terus. Ada 2 orang, hanya 2 orang, jalan terus. Baik, Sir. Oke ya. Paling itu saja hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan yang dikumpulkan Lucky, Binta, teman-teman yang hadir ini udah papernya udah agak mulai bagus. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekeliruan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.